laminad dallin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dian Hayati dengan NIM 0056 ingin melantunkan ayat suci Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khair ya'lamullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza afaradtum min arafah Zakurullaha 'indal masy'aril haram wa zakuruhu kama kuntum min qablihi laminad dallin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang melakukan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas atau jima, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Penafsiran: Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni waktu menunaikan ibadah haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan semua hari dalam bulan Zulhijjah. Pendapat lain mengatakan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ayat ini merupakan dalil tidak dibolehkannya berihram haji sebelum bulan-bulan ini. Dan barang siapa yang berihram sebelum ini, maka hendaklah ia memulainya dengan umrah. Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, yakni berihram dalam bulan-bulan ini, maka ia diharuskan untuk menyelesaikan hajinya.
Fala farasa, maka tidak boleh rafats, yakni berijma dan berkata-kata rayuan kepada perempuan. Wala fusuq, berbuat fasik, yakni keluar dari batasan syariat, baik itu dengan melakukan hal yang haram saat berihram seperti mencukur rambut, atau saat di luar ihram seperti berzina dan melakukan kezaliman. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah caci maki. Wala jidala, dan berbantah-bantahan, yakni berdebat dan berselisih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Allah menganjurkan apa-apa yang baik setelah menyebutnya apa-apa saja yang buruk, dan melanjutkan ketaatan setelah menyebutkan bentuk-bentuk kemaksiatan. Watazawwadu, berbekallah. Orang-orang Arab dahulu berkata, bagaimana Tuhan kami tidak memberi makan kami sedangkan kita melaksanakan ibadah haji? Maka mereka pun pergi berhaji tanpa membawa bekal. Mereka juga berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Allah melarang perbuatan tersebut, karena memang sesungguhnya kemanapun mereka pergi tidak akan makan kecuali dari rezeki yang Allah berikan. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini sebaik-baik bekal ke kampung akhirat adalah ketakwaan, dan sebaik-baik bekal untuk dunia apa saja yang dapat membantu untuk menjalankan ketakwaan. Dan Allah memperolehkan mereka untuk berdagang di tengah-tengah keberadaannya di Mekah dan Mina dalam firman-Nya, tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari rohmu, yaitu menginginkan rezeki yang halal dengan jalan berjual beli yang diperbolehkan. Allah Ta'ala lantas memerintahkan mereka untuk mengingat Allah Ta'ala, zikrullah, di Musdalifah dengan melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh di sana. Hal itu setelah mereka selesai dari Arafah, yaitu sejak matahari terbenam. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat hidayah yang mereka dapatkan setelah dahulu mereka berada dalam kesesatan, dan Allah motivasi mereka untuk bersyukur kepadanya dan memperbanyak zikir. Firman Allah Ta'ala, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan jamaah haji untuk bersama-sama baik ketika wukuf di Arafah maupun ketika bertolak meninggalkannya. Hendaknya mereka wukuf bersama-sama di Arafah dan bertolak bersama-sama. Nilai-nilai pendidikan terkandung dalam ayat ini ialah keagungan haji, bulan-bulan haji, menyempurnakan haji dan umroh, menyempurnakan haji yang sunnah, bulan haji, larangan ihram, masuk ihram meski sebatas niat, haramnya berjima, demikian pula mukadimah jima, haramnya berbuat kefisikan saat ihram, haramnya berjidal atau berdebat, anjuran untuk melakukan kebajikan, jangan meremehkan kebajikan atau kebaikan meskipun kecil, membekalkan diri kita dengan kebaikan, membawa perbekalan yang cukup, takwa sebaik perbekalan, wajibnya takwa kepada Allah, menggunakan akal pikiran, berkurang takwa, berkurang akal, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Allah mengingatkan agar ibadah haji itu dikerjakan dengan penuh takwa kepada Allah, dengan mengerjakan segala yang diperintahkannya, meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan begitu akan dapat dicapai kebahagiaan dan keberuntungan yang penuh dengan ridho dan rahmat ilahi. Kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah bertolak dari padang Arafah menuju ke Musdalifah, yaitu bila telah sampai di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ialah sebuah bukit di Musdalifah yang bernama Quzoh. Bila telah sampai di tempat itu hendaknya memperbanyak membaca doa, takbir, dan al-talbiyah. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan tawadu sebagai tanda bersyukur kepadanya atas karunia dan hidayahnya yang telah melepaskan seorang dari penyakit syirik pada masa lalu, menjadi orang yang telah bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.